Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Agung Prasetyo dari kelas TI 21 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa. Kali ini saya akan memaparkan makalah kewarganegaraan yang berjudul Kebocoran Data e-Hack Kemenkes tahun 2021. Untuk latar belakang, pada tahun 2021 pemerintah melalui Kemenkes membuat aplikasi e-Hack Electronic Health Alert Card yang mengalami kebocoran. Untuk dampak negatif penggunaan internet secara umum, yaitu pertama untuk cybercrime, yang kejahatan yang dilakukan seseorang dengan sarana internet. Kedua, dapat melintasi batas negara. Perbuatan dilakukan secara ilegal. 4, kerugian yang sangat besar. 5, sulit pembuktian secara hukum. Untuk bentuk cybercrime itu sendiri yaitu ada dua, yaitu hacking dan cracking. Hacking yaitu usaha untuk memasuki sebuah jaringan dengan maksud mengeksplorasi atau mencari kelemahan sistem jaringan. Sedangkan cracking yaitu usaha memasuki secara ilegal sebuah jaringan dengan maksud mencuri, mengubah, atau menghancurkan file yang disimpan pada jaringan tersebut. Perumusan masalah. Di sini bagaimana implementasi perlindungan hukum atas kebocoran dari pribadi pengguna aplikasi Electronic Health Alert Card yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu tentang informasi dan transaksi elektronik. Untuk tujuannya sendiri, untuk mengetahui bagaimana implementasi perlindungan hukum atas kebocoran dari data pribadi pengguna aplikasi Electronic Health Alert Card ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Untuk manfaat penelitian yaitu ada dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis, diharapkan digunakan sebagai sumber informasi yang berkaitan dengan hukum ataupun referensi pengetahuan bagi peneliti yang melakukan pengembangan penelitian selanjutnya. Untuk manfaat praktis, sebagai referensi dan bahan pertimbangan khususnya untuk pengembangan perlindungan hukum atas kebocoran data pribadi pengguna aplikasi Electronic Health Alert Card. Untuk tinjauan pustaka, tinjauan umum tentang aplikasi e-Hack. Tinjauan umum tentang aplikasi e-Hack yaitu mengutip panduan pengguna aplikasi e-Hack yang dari Kemenkes. Sebelumnya, sistem e-Hack dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia, dalam hal ini Direktorat Surveillance dan Karantina Kesehatan, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Untuk menjawab tantangan di era globalisasi, e-Hack semula merupakan sistem untuk memonitoring secara cepat terhadap seluruh calon pengunjung yang akan datang ke Indonesia melalui pintu gerbang pelabuhan laut maupun bandara. Sedangkan sistem e-Hack sendiri diharapkan dapat mendukung kemudahan akses pelayanan kepada semua calon penumpang dengan tujuan Indonesia, untuk kemudian didata sebagai kontrol bagi negara terhadap resiko terjadinya penyebaran penyakit yang dibawa oleh pengunjung. Untuk tinjauan umum data pribadi yang mempunyai konsep di negara maju, terminologi lain yang kerap kali digunakan adalah
privasi sebagai hak yang harus dilindungi, yaitu hak seseorang tidak diganggu kehidupan pribadinya, yang merupakan konsep abstrak yang mengandung banyak makna. Penggambaran populer mengenai privasi yang berupa hak individu untuk menentukan apakah dan sejauh mana seseorang bersedia membuka dirinya kepada orang lain atau privasinya. Sedangkan untuk regulasi mengenai ketentuan perlindungan data pribadi di Indonesia, yaitu untuk saat ini di Indonesia belum memiliki kebijakan atau regulasi mengenai perlindungan data pribadi. Dalam satu peraturan khusus pengaturan mengenai hal tersebut masih termuat secara terpisah di beberapa perundang-undangan dan hanya mencerminkan aspek perlindungan data pribadi secara umum. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Telekomunikasi, Internet dimasukkan dalam jenis jasa multimedia yang diidentifikasi sebagai penyelenggara jasa komunikasi yang menawarkan layanan beberapa teknologi informasi. Yang hal tersebut menunjukkan bahwa pengaturan internet termasuk ke dalam peraturan tentang telekomunikasi. Sedangkan untuk Undang-Undang Telekomunikasi mengatur beberapa hal yang berkenaan dengan kerahasiaan informasi, antara lain dalam pasal 22 dinyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, ataupun memanipulasi yang berwujud akses ke jasa telekomunikasi atau akses ke jasa telekomunikasi atau akses ke jaringan telekomunikasi tersebut. Untuk perlindungan data pribadi dalam sebuah sistem elektronik di Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan intervensi ilegal. Terkait dengan perlindungan data pribadi tersebut, untuk pasal 26 Undang-Undang ITE, masyarakat bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan dari pemiliknya atau dari user yang bersangkutan langsung. Hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, pengaturan dan kebijakan dari pemerintah atas perlindungan data pribadi. Yang kedua, tanggung jawab penyedia layanan aplikasi, yaitu e-hack, peduli lindungi terhadap data pribadi konsumen dalam pelayanan kesehatan. Untuk kesimpulannya, itu diperlukan kepastian hukum oleh lembaga pemerintah bagi korban tindak pidana kebocoran data pribadi lebih lanjut. Karena di negara Indonesia belum adanya hukum yang mengatur secara konkret mengenai perlindungan data milik pribadi, dan Indonesia belum memiliki undang-undang yang khusus membahas mengenai privasi dan perlindungan data pribadi. Tetapi perlindungan privasi dan data pribadi dapat ditemukan di berbagai peraturan perundang-undangan khusus untuk perlindungan data pribadi yang secara spesifik berada di lingkup media elektronik, terdapat dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kedua, penyalahgunaan data pribadi merupakan perbuatan yang memenuhi
unsur-unsur perbuatan pidana seperti unsur tindak pidana pencurian dan unsur tindak pidana penipuan serta tindak pidana lainnya, baik dari sisi unsur objektif maupun subjektif. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka sanksi administratif, sanksi perdata maupun sanksi pidana belum cukup untuk mengakomodir tindak pidana penyalahgunaan data pribadi yang senyatanya merupakan bentuk kejahatan yang sempurna. Untuk saran bagi masyarakat yaitu upaya untuk perbaikan pelaksanaan penanggulangan COVID-19 melalui aplikasi e-hack atau Peduli Lindungi dapat dilakukan dengan cara masyarakat melakukan evaluasi kembali terhadap kebijakan privasi yang berada di dalam aplikasi tersebut untuk memastikan keamanan data pribadi mereka sendiri, sehingga tidak ada data pribadi masyarakat yang beredar secara ilegal, dan juga perlunya solusi lain kepada masyarakat agar bisa akses aplikasi Peduli Lindungi yang mempunyai masalah dengan jaringan atau masyarakat yang tidak memiliki gawai elektronik atau handphone. Untuk saran bagi pemerintah mengenai keluhan dari masyarakat terhadap sistem pelayanan aplikasi hack Peduli Lindungi yang kurang mendapatkan respon dari pusat, seharusnya pemerintah atau semua pihak yang bertanggung jawab atas aplikasi tersebut harus lebih aktif dan responsif dalam memperjelas informasi serta mempercepat respon keluhan yang ditanyakan oleh masyarakat, sehingga tidak terjadi miskomunikasi antara sesama pihak. Dan juga untuk pemerintah perlu adanya perbaikan untuk Undang-Undang ITE yang mana masih terdapat kekurangan, antara lain tidak diatur secara mengkhususkan sanksi mengenai perlindungan data pribadi sehingga kurangnya efek jerah bagi pelaku. Saran bagi pengguna atau user aplikasi e-hack Peduli Lindungi yaitu untuk perlindungan hukum terhadap pengguna layanan aplikasi bisa terwujud jika adanya partisipasi masyarakat, pengguna atau konsumen yang memakai aplikasi tersebut lebih bersikap lebih aktif guna mengetahui hak serta risiko untuk layanan yang terbuka tersebut, serta meningkatkan kinerjanya sehingga tidak ada lagi keraguan bagi masyarakat untuk menggunakan aplikasi e-hack Peduli Lindungi ini dan bisa menjaga hubungan hukum antara pemerintah dan masyarakat. Terima kasih paparan saya yang berjudul Kebocoran Data e-hack Kemenkes tahun 2021. Terima kasih.